Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita gini kan. Ini bentuk mana yang saya baca? Ya, ya. Kita sama di sini bukan baca. Iya. Jadi ini bentuk mana kita disebut dengan bukan siapa. Ini baru kita bukan politik identitas. Ya, pakai identitas. Ya kan? Dengan pola ini saya melanjutkan itu. Jadi mungkin diskusi hari ini karena masih baru selesai ya, kita bahas dari segi sudut pandang kita masing-masing akan beda dulu itu. Sambil kita berbagi, Iya, sambil kita tim saya kalah tidak dikasih Pak. Iya. Kayaknya kalau semua politik Saya tahu itu Pak, terus terang bulan nanti. tapi tidak jago pengaruh. Ya, alhamdulillah Pak. Jadi saya di Maroko Pak. Aduh, semua kita ke Maroko kayaknya. Nah ini yang menarik menurut saya. Ketika Maroko hadir dengan fenomenanya sendiri, membawa identitas. Iya, secara langsung atau tidak langsung, Maroko kan memang membawa identitas. Ya, mungkin ya kalau kita ngomong kita semua identitas ngobrol di bajunya, tapi ada identitas universal yang dibawa Maroko. Tiba-tiba dunia berbalik untuk membangun anak itu dari mana? Kita latar-belakang siapa? Tapi hampir kita semua di sini yang mungkin punya alam pada rumah kita masukkan ya? Iya, atau siapa lah teman-teman ada yang fenomena ini menarik. Mulai dari siapa nih? Ya, silakan ya Kak. Baik, Bung Nono. Jadi sebelum kita lanjut, kita punya kekuatan baru. Kita bertiga ini hampir setiap hari sih. Ya. Ada Bung Kakak ini salah seorang psikolog sebenarnya. Teman diskusi kita juga, jadi ini menjadi kaya kita kan berbeda. Mungkin teman-teman lagi berbagai sudut pandang, berbagai keilmuan. Ya. Iya. Dan itu menarik. Nah, sebagaimana kampanyenya Piala Dunia, dunia itu bola menyatukan. ya, Bola menyatukan kita. Keren, keren. Di situ menariknya saya kira bahwa bola ini yang menyatukan manusia dari berbagai macam etnis, latar belakang, segalanya. Yang merupakan semua identitasnya. Ya, kita senang-senang lah. Bola ini betul-betul game menarik di situ ya, meskipun di dalamnya ada politik, ada ekonomi, macam-macam. Iya, aman. Tapi seluruh orang menonton bola. Dulu bola ini juga gaya gender Pak, seolah-olah itu mainannya laki-laki. Iya. Mulai anak kecil Pak, anak kita adalah seorang perempuan kecil Pak. Ada satu perempuan. Meskipun tidak suka nonton, tapi terlibat dalam perbincangan Pak. Saya kemana ini semua. Benar itu sebenarnya. Dan tapi kan sekarang sudah ada sepak bola perempuan. Ya. Dan sebenarnya menarik bola itu begini, kalau saya tidak terpakai itu teman. Tidak melihat bola itu dalam. Bukan. Ya kan ada bola tidak mudah. Bola diri, bola benar. Benar bola itu. Ya, benar. iya. Dan saya gelisah, kan kalau habis nonton Piala Dunia atau Piala Eropa, negara bangsa, jatuh dari tendangan. Begitu kita nonton sepak bola kita, kenapa jadi seperti anak-anak ini sepak bola anak-anak? Ini mengomentari menyongsong Piala AFF 2023 ya? 2023 ya? Iya. 2023 Yang segera bergulir. Indonesia ini Pak, karena masih muda, bawa 20 juara dunia. Begitu dewasa, kau tumbang Pak. Nah itu perlu kita bahas, kita bisa. Belum kita cicilan. Tidak, itu masih muda. Secara psikolog, kita ngomong serius, psikologi dia dijawab. Iya. Secara psikologi mereka itu masih boleh dibilang karena mindset itu masih nol. Pikirannya cuma sebatas apa main bola. Tapi ketika dia sudah menang, diliriklah sama dunia komersil. Datang ke
punya komersial kawan, komen iklan. Kau endorse ini tuh, kau endorse ini. Tidak terpengaruh dengan dunia komersial. Itulah gaya hidup baru. Gaya hidup baru ini yang menggerecoki cara berpikirnya. Tidak lagi fokus ke bola itu. Saya kira seperti itu kan. Jadi saya teringat diskusi saya semalam antara pesepak bola yang lahir karena etos dan pesepak bola yang lahir secara alami. Di dunia ini kita mengenal dua pesepak bola yang ada Messi di sisi yang satu, ada CR7 Ronaldo di sisi yang lain. Nah, dan kedua-duanya bukan di Indonesia tidak bisa kita pikir dengan bola kita itu natural. Dia bukan dari sebuah dalam tanda kutip kerja keras seperti yang dilakukan Ronaldo misalnya sejak kecil. Dia memang membuat standar untuk dirinya untuk menjadi pemain bintang. Dia punya dream, dia punya mimpi. Nah, Messi pun begitu. Ya, Messi punya mimpi. Hanya Messi dibangun, dia terbentuk secara alami sejak dia lahir. Tidak enak yang dibilang baru lahir dia sudah pegang bola. Ya. Sedangkan Ronaldo ini dia betul-betul melatih dirinya. Nah, sedangkan kita di Indonesia coba mengkompet ini, tapi sayang selalu ada masalah akhirnya, di mana akhirnya orang-orang yang berbakat justru tersisihkan, terganti dengan orang-orang yang dalam tanda kutip punya orang dalam. Hampir di semua liga yang ada di Indonesia, tidak enaknya dibilang jatuhkan sepak bola kita ini ya disebabkan karena kalau melihat skill di kampung-kampung sepak bola kampung kita itu sangat menarik, indah begitu permainannya. Tapi begitu sudah ya sama juga ketika sudah masuk usia 20 sudah pakai sepatu tidak bisa tenang bola karena dari kecil tidak terbiasa pakai sepatu. Ya. Jadi dan itu membawa secara psikologis. Nah, di luar juga itu tadi ketika dia sudah mulai dilirik sama media, mulai dilirik sama dunia komersil, maka dia kehilangan entitas, kehilangan kediriannya sebagai pemain profesional yang akhirnya dia tidak menunjukkan keahliannya. Tapi itu manusiawi. Betul, manusiawi. Tapi akhirnya dia mereduksi cita-cita dia menjadi pemain besar di awal. Berapa banyak pemain Indonesia yang dikirim ke Malaysia? Ya, ketika pulang dia bukan siapa-siapa. Kalau nggak salah Pak Erik dulu lah. oh Pak Erik. Iya, kalau saya melihat bahwa tadi menarik yang diungkapkan pertama bahwa bola ini menjadi salah satu pemersatu. Karena kan Allah tadi bilang mereka semua hadir dengan identitas. Identitas ini kan punya makna, punya pengertian, punya nilai tersendiri. Ya, masing-masing. Tetapi begitu mereka hadir di tengah lapangan, mereka hadir dengan sebuah permainan, dengan aturan yang disepakati bersama, dengan durasi waktu yang disepakati bersama pula, dengan tujuan masing-masing ingin menampilkan diri menjadi yang terbaik. Nah ini menarik. Tapi semakin menarik lagi ketika kemudian tadi Om Kakak juga kemudian ngomong soal
ternyata walaupun bola ini menjadi satu sisi yang dapat mempersatukan bangsa, mempersatukan negara, tapi pada satu sisi ada persoalan-persoalan lain yang baik itu berhubungan dengan sistem pengembangan sepak bola di masing-masing negara maupun berhubungan dengan individu-individu dari orang-orang atau oknum-oknum yang ada dalam dunia sepak bola tersebut. Kurang lebih 20 tahun lalu, Nesbitt itu sudah mengingatkan bahwa di 2000 ke depan, sekitar 30 tahun kemudian ke depan, dia memang mengingatkan bahwa sepak bola akan masuk ke era industri. Jadi permainan itu sudah murni untuk meraup nilai ekonomi, Ya. mulai dari tempat parkir hingga para bintang, sehingga kemudian bola itu akan kehilangan nilai pemersatu akan rusak dengan nilai yang lain. Nah, memang menarik untuk dibahas, menarik untuk dibicarakan. Tapi kalau misalnya kita ingin fokus pada satu hal, bagaimana Indonesia hadir di dunia internasional melalui dunia bola, itu adalah pertanyaan lain. Tadi Om Kakak juga mengingatkan bahwa bagaimana menggembleng, melahirkan satu tim, itu adalah persoalan yang tidak mudah juga. Belum lagi tadi Pak Sam juga mengingatkan bahwa sepak bola juga mungkin ada bias gendernya. Walaupun Om Nur sudah bilang tadi bahwa sekarang sudah ada timnas perempuan, tapi kalau memang dia tidak bias gender, harusnya timnas itu adalah gabungan dari perempuan. Tidak dipisahkan. Tidak dipisahkan. Ya. Seperti anggota dewan 30 minimal perempuan. Nah, timnas juga harus begitu. Minimal 30% dari 11 orang itu adalah perempuan. Biar tidak ada bias gender. Iya. Tapi ini sedikit juga saya kembali lagi untuk saya lupa siapa yang ngomong bahwa sistem pendidikan Indonesia itu mematikan bakat. Jadi kembali ke sosiologi. Kembali ke psikologi. Mematikan bakat karena apa? Kita di Indonesia dididik jadi manusia rata-rata, harus pintar dari mulai fisika, kimia, matematika, Pancasila, bahasa. Kita harus pintar semua bahasa lulus. Tidak pernah diperhatikan kalian di mana, bintangnya di mana. Yang lucu lagi karena ini harus jadi standar. Ada orang tua ketika anaknya tidak tahu membaca, terpaksa saya kasih les membaca anaknya. Kalau saya gambar, lupa, harus gambar. Dia profesional, dia pelukis. Anaknya kita main bola, dilarang, tidur siang. Besok mau sekolah, malam kerja PR. Iya kan? Artinya anaknya lupa dia main bola. Ini tadi terjadi kan? Kita sudah dari satu kultur. Tidak dilihatkan dari satu anak, tidak dibiarkan punya mimpi dari siapa dirinya ke depan. Kalau saya melihat sederhananya begini, menggabung dari pernyataannya Pak Sam ke atas nama bola itu kan adalah sebuah permainan, tetapi permainan ini ada sistem yang mengatur di dalamnya. Kemudian yang memainkan adalah manusia. Maka ada beberapa hal yang harus menjadi fokus. Kalau saya menangkap dari termasuk peruyang terakhir dari Om tadi bahwa ada permasalahan dalam sistem pendidikan. Nah, untuk melahirkan satu tim yang baik, menurut apa yang saya ketahui adalah pertama bahwa memang satu tim yang baik hanya akan lahir dari satu sistem yang baik. Yes. Tidak akan muncul satu tim yang baik kalau muncul dari sistem yang korup, sistem yang buruk. Tidak akan lahir. Mungkin akan lahir hanya individu, tetapi individu pun akan hancur karena seperti tadi katanya, ada momen dia akan kehilangan identitas, ada momen dia akan dieksploitasi, baik oleh media, oleh pasar dan segala macam. Sehingga kemudian dia menjadi
tenggelam di dalam Euforianya sendiri. iya. Nah, kalau mengambil gambaran tadi terlalu ekstrim memang kalau saya lihat mencoba membandingkan anak Indonesia dengan Messi dengan CR7. Orang Indonesia bukan tidak punya mimpi. Orang Indonesia bukan tidak punya khayalan, cita-cita soal bagaimana menjadi pemain yang baik, bahkan bagaimana menjadi bintang. Hanya adalah adakah sarana dia untuk memanjat tebing-tebing untuk bisa berada di atas. Itu yang saya bilang tadi. Tim yang baik hanya akan muncul dari sistem yang baik. Sistem kita melahirkan dia itu, memberi ruang kita itu. Ada sekolah-sekolah sepak bola kan? Iya, tapi apakah sekolah sepak bola ini ada di dalam satu sistem yang memberi ruang bagi mereka untuk berkembang atau tidak? Atau justru hanya akan dieksploitasi di momen-momen pilkada, di momen-momen 17 Agustusan, di momen-momen politis yang lainnya. Nah, Messi, CR7 apa segala macam menjadi bintang, bahasanya kakak tadi bahwa memang ada prosesnya untuk menjadi bintang. Dia secara akademik melakukan proses untuk kemudian tumbuh. Nah, menjadi persoalan jangan kan akademik sepak bola. Akademi di dunia pendidikan kita pun hari ini punya tanda tanya besar. Ya, balik ke Adu, Hasan, ya, Hasan dulu ya, paling paham dengan dunia pendidikan sebenarnya. Itu paling paham, Pak. Pernah berkecimpung ya. Di antara kita ini maksudnya. Jangan lupa Bukan kan secara universal, tapi di antara kita ini paling paham pendidikan apa? Perlu kita bulatkan dulu. Ya. Kenapa penting kita bicara bola? Saya melihat begini, itu kan ketika tim di rumah itu banyak masalah. Anak itu meskipun saya Makassar, saya bukan pendukung setiap PSM Pak. Saya pendukung siapa pun yang kuat. Tapi anak saya PSM. Nah, ketika piala AFF misalnya, apa itu piala ASEAN ada sampai ASEAN, anak muda itu muda-muda. Ya, Champion Asia. Saya untuk mendukung semua, saya mau mendukung Indonesia, harus Indonesia ya. Jadi bola sebagai tanda dalam konteks desa pelajaran yang biasa ini bola. Dia bisa mempersatukan kita, mewujudkan nasionalisme kita. Maka penting kita lihat kita perlu belajar dari bola. Sepakat. Nah, tadi Om Men sudah kasih punya sistemnya. Saya tidak melihat dari itu. Saya melihat dari bahwa benarkah bola yang merepresentasi dunia olahraga menjadi agenda pembangunan negara. Ini penting dulu dikelirkan, karena begitu kita bicara sistem tidak bisa dilepaskan dari relasi kuasa dalam siapa itu. Itu bisa kita lihat sistem amburadul kalau tidak didukung oleh relasi yang bagus. Bagaimana dengan ini? Ini kita perlu bahas. Tapi ada yang menarik. Kalau kita berbicara tentang India, Argentina itu kolaps posisinya sekarang. Ya. Bahkan ada yang sebagian orang-orang Argentina mengatakan kita tidak juara dunia. Ya. Jangan sampai kita mengalami euforia yang bagus. Ya, dari efeknya sendiri. Itu sama saya dia bilang pakai kaki kiri fokus saja. Supaya tak berat. Ternyata kaki kiri itu berat. Kita buktikan euforia juara dunia ini, Piala Dunia ini, juara dunia ini jadi efek sendiri. Di balik krisis ekonomi itu. Jadi di sisi lain betul yang Jenderal tadi bilang bahwasanya bola itu bisa jadi nomor satu dalam psikologi sosial misalnya, walaupun kakanda agak sedikit itu persoalan berbeda gagasan biasa. Ya, ketika misalnya Indonesia masuk di Piala Asia, kemudian tiba-tiba kita dari semua kecintaan akan klub itu tiba-tiba menyatu ke Indonesia. Artinya di situ ada rasa kebersamaan. Ada, kalau dalam bahasa Indonesianya, ada nasionalisme yang muncul, atau ada psikologi kolektif di mana sebagai bangsa ini kita terdorong untuk mendukung itu. Walaupun misalnya
Misalnya sebelum apapun permainan yang dimainkan, kita akan berada pada posisi ya, yang penting Indonesia mau menang atau kalah atau Indonesia, karena ada spirit di situ. Saya mau melanjut tadi pembahasannya soal pendidikan. Jadi kita bisa eksperimen ketika anak SD dari kelas 1 sampai kelas 5 kita suruh menggambar, kira-kira apa yang kita gambar? Matahari, Gunung, laut. Nah, selalu ada framing imajinasi yang sama, ya. Dan penilaian guru itu ketika dia menilai gambar anak, itu yang menjadi standarisasinya itu. Iya, benar, sepakat. Artinya memang ada standarisasi imajinasi yang coba dibuat, sehingga ketika anak menggambar yang lain itu bukan dianggap salah, tapi justru mungkin saja dianggap itu bukan gambar. Karena gambar itu tadi membuat tiga itu harus ada mataharinya, harus ada gunungnya, dan harus ada lautnya. Itu terjadi sama saya waktu SD, saya selalu protes. Ketika disuruh gambar bebas, ya saya gambar itu pendekar-pendekar Jepang yang zaman Yoko kan, zaman Yoko. Saya gambar itu, tiba-tiba saya dapat 5. Teman-teman gambar gunung 2, matahari, dan laut, ada sawah-sawahnya. Itu dapat 8. Jadi kita bicara konteks sekolah kan. Dan Pak itu sudah jelas, tidak lain sebuah sistem, tidak lain sebuah tim, itu tidak ada sistem. Oleh karena itu sistemnya kita mulai dari situ kalau saya. Mari kita lihat sistem yang terbentuk di negara kita ini ya. Baru-baru kita mengalami musibah sepak bola dan juruan. Itu karena menurut saya bola saya kita lihat sebagai bola, sebagai permainan biasa, tidak ada efek lain. Kalau studi saya itu studinya seperti tadi Pak. Satu, dia adalah tanda bola ini membuat manusia itu bergerak. Yang kemudian kemarin malam kita bahas ada sebuah tindakan di mana kita semua mengikutinya yang disebut sebagai tindakan kolektif itu. Karena muncul juga diawali oleh kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif ini tidak bisa tumbuh kalau menurut statement Pak Emil tadi ketika sistemnya tidak menyediakan, maknanya tidak ada. Nah, mari kita cek di sekolah-sekolah sepak bola kita. Dulu bilang apa tadi? Sekolah sepak bola mana? Adakah yang representatif? Pun kalau ada nanti anaknya siapa yang masuk? Dan seterusnya. Selama ini tidak ada Pak sistematis, Indonesia tidak bisa menjadi tim bola yang bagus. Tapi jangan salah, karena pengalaman menunjukkan Indonesia sudah pernah menjadi juara dunia U19 ya. Juara dunia U19 usia muda tadi. Iya. Kenapa anak muda Indonesia ini mampu menembus hegemoni dunia, sekolah-sekolah besar dunia? Yang Indonesia sendiri tidak punya representasi sepak bola anak yang bagus, tapi kok bisa juara? Nah ini menarik dikaji Pak. Tapi begitu dewasa selesai. Istilahnya orang Makassar kosong. Sudah kayaknya apa? Mungkin karena sudah merokok sudah. Tadi Kalau soal itu saya pernah mendengar kajian pernah muncul di televisi. Jadi memang satu tantangannya Indonesia, termasuk beberapa negara Asia yang mirip kebangsaan dengan Indonesia, itu pada persoalan fisik. Jadi bahkan kalau tidak salah itu sempat saya mendengar bahwa kita dari volume jantung saja itu berbeda. Jadi pasti kemampuan fisik, sprinter apa segala macam itu agak di bawah dibanding bangsa Eropa, dan Amerika. Namun kalau melihat fakta Piala Dunia kemarin, bagaimana perjuangannya Korea Selatan, bagaimana perjuangan di Jepang, yang notabene tidak terlalu berbeda jauh dengan kita. Berarti ada peluang kita untuk berada pada tingkatan itu. Yang menarik pertanyaannya Pak Sam tadi adalah
sepak bola Indonesia atau Indonesia mendunia dengan sepak bola itu ada tidak dalam agenda prioritas pemerintah? Itu kan salah satu pertanyaan. Kalau dia memang sudah ada dalam agenda prioritas pemerintah, maka kemudian infrastruktur, prasarana apa yang kemudian hari ini sedang digagas atau diperjuangkan atau disiapkan oleh pemerintah, sehingga kemudian sekolah-sekolah sepak bola yang ada itu bukan hanya sekedar rutinitas sekolah, agar ada tim yang dihadirkan di saat 17 Agustus, ada tim yang dihadirkan di saat liga-liga lokal, tetapi ada supporter yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Ya, itu juga yang sejarah memang mencatat bahwa fluktuasi dari kompetisi maupun kehidupan persepak bola Indonesia itu memang ke belakang itu sangat diwarnai dengan intrik politik. Bahkan ada kecurigaan bahwa era setelah Garuda, setelah Primavera, itu sengaja sepak bola di cooling down karena begitu kuatnya pengaruh satu partai di dalam mengorganisir sepak bola itu, yang dikhawatirkan menggerogoti partai lain, sehingga kita sengaja di cooling down, tidak terlalu menjadi prioritas. Makanya prestasi kita tuh grafiknya langsung turun dari setelah Primavera. Kalau melihat grafiknya di Primavera, prestasinya Dwi Kurnianto siapa segala macam di masa siapa, bahkan mereka pernah mengalahkan Cina dengan 5-0, mengalahkan Kamboja 11-0, mengalahkan Vietnam 7-0 dan segala macam. Harusnya Indonesia itu sudah menjadi juara Asia, tetapi karena sepak bola memang sengaja turun, liga juga turun dan segala macam, sehingga akhirnya prestasi kita. Nah, jadi ada satu sistem yang tidak berjalan dengan baik, sistem yang korup. Pada satu sisi ada persoalan fisik kita yang lambat, misalnya ya Korea, Jepang kan secara fisik mereka mampu menyaring dan menyeleksi orang-orang yang punya kondisi fisik yang baik, tinggi, posturnya baik segala macam. Nah, pertanyaan kuncinya kan tadi sudah juga sempat dibahas, masa sih dari hampir 300 juta jiwa penduduk Indonesia untuk mencari 25 orang susah. Yang katakan lebih sedikit bagus. Nah, Vietnam itu hanya sekitar berapa juta? Ya. Jepang itu hanya masih dari besar Pulau Jawa. Harus naturalisasi. Dan untuk menutupi keadaan itu harus naturalisasi. Ini bukan konvensi sepak bola Indonesia. Nah, itulah yang membuat juga rasa yang muncul di masyarakat itu antara ya dan tidak mau. Sama yang pasar tadi, kalau besar orang pasar belum tentu sehat. PSM. Saya akan mencari mana tim yang bisa membuat saya senang gitu. Siapapun itu membuat saya senang, itu yang saya. Ya, karena saya pendukung sepak bola yang rasional, bukan emosional, bukan tradisional. Yang tradisional dia punya ikatan tradisi dengan PSM. Saya punya ikatan tradisi tapi saya rasional. Kalau tim mainnya nggak bisa, terus realistis pak. Umpamanya gitu ya. Jadi tadi menarik yang tentang sepak bola ini, yang tidak habis menjadi pertanyaan saya pak ya. Kalau persoalan kesehatan, tubuh secara biologis tadi, saya tidak terlalu yakin. Karena itu tadi di bawah usia 20 Indonesia juara. Artinya fisik oke, itu sama. Kita bisa melakukan riset soal itu, perkembangan psikologi di usia muda dan di usia dewasa berpengaruh tidak? Mungkin yang karena sudah pacaran, sudah menghayal, sudah ditekan cicilan tadi itu. Apalagi sudah nyicil motor, nyicil rumah, nyicil mesin cuci apa? Tiba-tiba tidak dipakai sama tim. Double saja itu banyak. Tiba-tiba punya banyak utang. Makanya saya bilang manusiawi ketika seorang sudah bisa jadi ini akuntan, terus dia berpikir untuk mencari penghasilan tambahan. Kalau saya menarik tadi peran negara dalam mensupport persepak bola. Kalau kemudian kita menganggap sepak bola ini menjadi benar nggak menjadi
mirip nasionalisme. Harusnya negara punya peran aktif di situ dalam mengembangkan bakat. Sebenarnya ketika kita ngomong bahwa sepak bola itu sudah menjadi penanda penting nasionalisme, itu sangat terbukti di mana-mana. Ketika contoh kecil kemarin ketika PSM main di KL, ya, dan mereka dianiaya di sana, saat PSM itu diinjak, maka semua supporter Indonesia marah. Bukan cuma PSM-nya, tapi semua supporter Indonesia marah. Berarti itu tanda bahwa secara emosional ketika kita punya musuh bersama, kita Ya, itu mirip dengan ketika Qatar tidak mengizinkan menggunakan ikat yang pelangi. Maka kemudian memicu emosional para LGBT untuk melakukan protes. Jadi kayak begitu. Ya, jadi di situ menarik bola. Karena dia tanda yang membawa penanda. Nah, dalam konteks pembangunan ini harusnya dilihat sebagai sebuah potensi yang dapat menyatukan bangsa kita yang begitu beragam. Ini yang menarik untuk dikelola. Tapi saya curiga Pak, ini tidak ada memang di dalam agenda pembangunan kita. Karena itu bola dibiarkan begitu saja, tidak menjadi prioritas. Sementara banyak nilai yang bisa diperoleh di dalam. Seperti tadi itu menjadi nilai dasar Indonesia dan skema etnik dan suku kepada etos. Kita bangsa yang punya etos. Nah, kalau kita baca ulang Ramang, gimana Ramang ini yang masih zaman Belanda ya pada saat itu ya. Dan sekarang Papua terbengkalai, kemarin ada pertemuan awal bahwa manusia dunia ini sedang melihat Indonesia Makassar. Boleh ada Piala Dunia sementara Papua Ramang saja terbengkalai. Ini Papua di mana keluarganya ditinggal. Nah, itu di sini ada dua stadion besar yang terbengkalai. Itu akan menjadi tanda Pak. Ada apa? Memang apa nih? Negara tidak serius. Negara tidak serius mengurus bola. Nah, sekarang komoditas. ketika negara memang tidak mau mengurus, tidak apa-apa. Tapi kita juga ini mengatakan apa yang perlu kita lakukan. Misalnya Sekarang begini kalau untuk serius negara mengurus, apa keuntungan untuk negara? Itu dulu. oh jelas, kalau itu jelas Pak. Karena di situ berputar roda ekonomi. Dia menjadi. Saya tidak setuju tadi dengan Argentina Pak. Yang Bapak bilang oke sekarang Argentina sedang krisis. Yes, tapi saya baca di YouTube, saya baca di Google. Ya, beberapa negara justru pulih ekonominya karena peristiwa bola ini berputar Pak. Nah justru mau dilihat sekarang apa yang terjadi setelah Argentina menjadi pemenang Piala Dunia. Apa efeknya secara ekonomi? Jadi bola bukan sekedar tanda-tanda, dia pembawa pesan. Termasuk di dalamnya ada pembawa pesan ekonomi, pertumbuhan ekonomi Pak. Nah begitu. Ya, sempat saya nonton kemarin profil siapa Dembele. Ya. Dembele. Kalau katakan Itu dia dari desa kecil, sangat miskin, tapi karena dengan prestasinya dia bisa mampu kembali, dan itu jadi lebihan negara. Dia main di luar negeri, jadi bintang, pulang waktu dari negaranya dan depan negaranya. Jadi bola bukan sekedar bola. Nah kasus Indonesia banyak sekali pelajaran misalnya kasus mega korupsi itu. Ketika membangun kompleks olahraga, Indonesia bangun kompleks olahraga. Jadi politisi kita juga harus sadar Pak, bukan sekedar tempat mencari massa itu sepak bola. Perhatikanlah infrastrukturnya, perhatikanlah pemain terutama. Ini timnas mengusulkan Pak ke PSSI, kami boleh main dengan catatan BPK harus akan menonton. 2, honor naik Pak. Artinya kalau ada diksi honor harus naik, ya selama ini pemain bola kita setengah mati hidupnya Pak. Kalau di zaman, kalau kita ngomong zaman dulu ya, zamannya Ramang dan setelahnya, mereka main ini bukan karena duit, tapi karena nasionalisme. Begitu pun di cabang olahraga lain, Indonesia selalu jadi raja Asia. Jangan bilang cuma sepak bola. Di SEA Games
Indonesia selalu dia ngomong Pak, sekarang mana? Dikalah sama Vietnam malah. Iya kan? Apa ya? Gimana? Padahal dulu itu kita ngomong dulu lagi ini, mereka bermain tanpa honor. Sebatas semua nasionalisme Mbak. Dulu orang mau rela bahkan tanpa dibayar karena dia melihat keteladanan pada kepemimpinan negara. Hari ini kita melihat anggota dewan pun berteriak kita tambah gaji, kita tambah tunjangan, maka itu mematikan rasa kerelaan rakyat untuk berbuat sesuatu. Coba muncul para pemimpin kita, ya karena saya masih punya uang, saya tidak mau terima gaji. Maka rakyat pun akan membela itu, memperjuangkan nilai itu. Nah pada saat yang sama, mereka hadir dengan tuntutan kemewahan yang ingin dipenuhi. Pada saat yang sama, mereka memperlihatkan perilaku yang bertentangan dengan norma-norma sosial. Tidak perlulah kita urai mulai dari persoalan korupsi lah, konspirasi mereka dengan mafia-mafia hukum, mafia tambang, mafia dan mafia lainnya. Nah keteladanan ini yang tidak ada, sehingga kemudian mematikan rasa kepedulian, rasa memiliki tentang Indonesia itu. Maka kalau melihat kenapa prestasi menurun, kenapa keinginan orang untuk berjuang, kalau pernyataan tegas Sintayong itu kan kemarin bahwa salah satu kelemahan timnas Indonesia kalau tidak ngotot, tidak berani ambil risiko. Ya, untuk apa saya ambil risiko? Berapa yang saya dapat? Tetangga saya yang kota dewan bisa angkat kaki, merokok atau segala macam. Saya ini di negara tidak dapat apa-apa. Yang timpang. Anggota DPR kita dengar nih. Tapi saya pernah dengar kata-kata dari seorang kota ya, senior, pulang senior, kalau sebut nama ya, dia bilang ketika dia tahu gajinya pemain PSM, dia bilang kalau begitu saya tahu begitu gajinya pemain PSM, dan saya jadi pemula, dan ini tidak ada gaji anggota DPR. Betul di kota. Iya. Oh, masa sih? Iya. Waktu itu gajinya PSM tinggi gajinya. Jadi bukan persoalan gaji. Gini, kenapa di luar negeri kan gini, di negara lain sepak bola atau olahraga itu sudah menjadi pilihan profesi, bukan kegiatan sampingan. Artinya bahwa ketika dia memilih profesi ini, dia akan mendapatkan kehidupan yang layak dan singkat. Sepak bola memang dia akan dapat gaji besar, tapi sampai umur berapa dia bisa bertahan dengan sepak bola? Sudah paling 40 lah. 40 sudah paling tinggi. Maka kalau dia cuma digaji 5 juta, bahkan 10 juta, setelah 40 dia makan apa? Maka kemudian profesi ini, sistem ini yang berusaha memelihara orang-orang yang punya minat di situ. Saya bilang makanya sistem yang baik, pemain yang baik hanya akan lahir dari sistem yang baik. Kalau sistem memberi jaminan mereka untuk mendapatkan hidup yang layak di situ, maka mereka akan bersungguh-sungguh. Nah kalau mereka punya gaji 20, 100, 200 juta, itu bukan hal yang harus diperdebatkan. Mereka selama 40 tahun dia mau makan apa? Dia kan punya anak, punya keluarga. Jadi anak-anak mereka juga boleh sebagai wajib datang sumber utama. Iya. Kayaknya Harus masuk sesi kedua. kayaknya saya harus ada. Saya setuju tadi dengan sistem itu. Keputusan saya dan diskusi kita ini, bahwa negara memang tidak serius memperhatikan itu. Kedua sisi lain, masyarakat kita belum terdidik untuk berpartisipasi. Bisa jadi Pak. Indonesia ini banyak di perusahaan-perusahaan dan perusahaan tambang macam-macam. Ada dana sisanya. Mungkin dia bisa bangun sekolah kecil, sekolah di kampung, ada support hasil usahanya. Tapi saya tidak tahu artisnya sama Saya itu ada di Iya. tinggal bagaimana kita ini berpartisipasi di sini. Saya kita pun mungkin menyusun sebelumnya Oh gitu ya. Aduh. Sekarang ke Sini kita Saleh. Saleh Yasin ini salah satu. apa sudah ada etika apa ini masalah? Kita ngomong soal olahraga ini Kak. Oh gitu. Jadi Kak Saleh mantan atlet
atlet ini. Oh iya, boleh kalau itu. Silakan Kak. Guru. Halo, berapa lama ini saya tidak ketemu Bapak ini? Gimana sih? Sehat. Allah, tapi sekarang sudah. Alhamdulillah. Iya, saya kemarin 3 hari di Surabaya ada pertemuannya. Saya posisi di sini Kak. Ya, main di biasa Om. Oke. Jadi Kak Saleh punya pengalaman tersendiri tuh, apakah punya apa istilah tadi? Kunek-kunek juga. Bukan, dana pensiun. Ada pernah menjadi pembela negara ini dengan berdarah-darah. Itu pensiun saya coba mewari ya. Tapi itu apa sih? Sebagian ini. Sebagian deh. Tapi bahagian dari pensiun atlet saya masih aktif kok. Nah, jadi begini Kak. Ini lagi kita bahas tentang bola. Karena film itu baru selesai. Oh iya. Terus ini menjelang AFF, Piala Asia ini. Oke. Nah, Indonesia ini segera main, Nah. kan? Pertanyaannya, Yes. kenapa Indonesia ketika mengikuti kejuaraan di bawah usia 20, khususnya 19, 16 itu, Indonesia selalu diperhitungkan, bahkan pernah menjadi juara dunia. Beberapa Primavera tadi apa ini? Ya, salah satu programnya dulu ada namanya Primavera. Tapi begitu usia di atas 20, Indonesia kalah. Nah, Iya. ini disebut apa Pak? Lupa yang ini sistem kita bermasalah. Negara tidak serius mengurus olahraga, khususnya bola. Nah, sekarang ada sistem sana. Ya, kalau saya generalkan tadi Kak, bahwa dulu kita atlet-atlet kita itu berjuang bukan atas nama ekonomi. Oke, kita orientasinya pada ekonomi. Iya, tapi nasionalisme atau kebanggaan yang kita bangun. Nah sekarang malah kita lihat gaji. Ya. Padahal kalau kita pikir itu saya kita di bawah malah ada pemain PSM yang gajinya lebih tinggi dari gaji anggota DPR. DPRD kota. Iya. Nah fenomena apa? Dulu sih games kita dulu tidak selalu juara umum. Sekarang mana? Selain bola dan sebagainya, saya punya pengalaman begini. Sebenarnya yang pernah saya cerita tapi ini kaitannya erat. Ya. Benar sih, orientasi saya atlet itu mulai 86. Ini ada emosional Pak. Iya. Saya sudah saya ingin bicara begini, ini bukan pengalaman saya tapi apa nih pengalaman yang diceritakan oleh Tuhan Saleh. Tuhan Saleh itu pernah dia ini ada kaitannya ya. Dia juara Asia Pasifik pertama atlet karate Indonesia. Yang buat dia heboh ada beberapa itu. Pertama dia kalahkan 2 atlet Jepang sampai akhirnya dia bisa juara Asia Pasifik. Yang kedua di kelasnya itu ada namanya Masaki Okumichi. Masaki Okumichi itu di era itu pada saat itu dia juara dunia juga. Nah, dia juara dunia ini juara Asia, pasti negara-negara Asia Pasifik. Ini kan kejuaraan Asia Pasifik pasti mengirimkan atlet terbaik tidak lepas dari Jepang untuk menjaga trademarknya sebagai yang karate ya. Maka kemudian dia berprestasi, dia membalas kekalahan dan sebelumnya kali kalah di Kuching Malaysia. Di Malaysia tuan rumah waktu itu kali kalah dia hanya juara 3, kemudian Indonesia balik jadi tuan rumah. Di karate itu kelas kayak tinggi. Tapi kalau di karate itu kelasnya diukur dari berat badan. Nah, tinggi juga pasti begitu, tapi kan ada perhitungan lain, ada kelas bantam dan sebagainya kalau tinggi. Kalau karate itu kelas berat badan. Nah, maka kemudian dia kalahkan Masaki Okumichi. Bola ini dia kalahkan itu sebenarnya kan dalam dunia apapun ini ya, fair play itu pasti menjadi hubungan itu menjadi hal yang sangat penting. Keberatannya Masaki Okumichi dikalahkan sama saya Al-Hatsi itu 6-0. Dalam dunia karate itu
meskipun belum habis waktunya, kalau sudah kumpul dalam 6 poin selesai. Meskipun masih ada waktu, tapi kalau sudah poin 6 itu dulu cara berubah. Karena saya cerita ini tahun-tahun 80-an pasti beda. Nah, Mas Jokowi itu sampai dia hampir tidak mau meninggalkan arena karena kekecewaan kalah 6-0, kalah 4-5, 3-2. Dan setelah itu tidak problem bagi dia. 6-0 telah dengan memalukan juara dunia. Lalu kemudian heboh lah Jepang. Jepang heboh. Masaki Yokomichi Masaki dikalahkan oleh atlet Indonesia Al-Hafid Saleh. Heboh lah orang-orang di Jepang. Ya. Karena ini orang juara dunia dan sangat disegani di Jepang gitu ya. Masaki Yokomichi. Saya ada waktu dia pertandingan, saya habis ke jurnal, saya catat TV, saya ikut nonton saja di juara nasional TV. Karena saya mewakili perguruan, saya kalah dan catat TV. Tapi dia bilang kamu nonton pulang. Ini ada juara nasional TV. Yang saya tinggal posisi dari pelatnas tempat. Itu kan dulu tidak ada embel-embel. Tidak ada. Saya kaitkan di situ. Apa kejadiannya? Saya malah diundang ke Jepang. Orang ke Jepang kalah, dia diundang khusus. Diundang sebagai bentuk penghargaan. Ada orang Asia, Indonesia, kemudian sejarah mengalahkan orang Jepang yang notabene penyandang juara dunia kelasnya. Di kelasnya. Gila. Diundang Saleh beberapa teman-temannya, bukan cuma Saleh doang, tapi beberapa teman-teman, tapi diundang Saleh tidak tinggal beragam. Jadi tanpa ada isi negara dan sebagainya. Ini adalah latihan bersama dengan perguruannya masa itu. Mau dikenal juga mungkin ya, sebagai bentuk penghormatan. Jadi Saleh itu karena orang baru di Jepang, bukan baru, sudah berapa kali di Jepang, tapi kemudian baru kali ini itu prosesi ya, latihan. Kan Jepang itu kalau kita ke sana hanya latihan doang, tidak ikut dengan latihan teknik, tradisi karate, tidak seperti itu. Ini datang dengan kondisi harus latihan bersama. Itu yang tradisi karate harus diikuti. Karena dia tidak punya pengalaman. Perkenalkan hari ini dulunya, dia di situ foto-foto para pendiri, para juara-juara dengan berbagai belakang. Tiba-tiba saya lupa namanya. Saya berusaha menyadari. Kayaknya dia tahu nggak? Dia pakai dasi dan gimana lah yang sebagai orang yang di dewa itu kan padahal karate ini Anda membayangkannya itu mungkin datang dengan baju anak sudah dengan 7 asistennya dengan cover dan dia tidak tahu apa ini cover ini. Oh, dia datang, dihormati, jadi semua yang jadi misalnya kalau dojonya, jadi pintunya dojo, semua itu kohai yang mau dilatih itu berjejeran perempuan laki-laki, baru dia masuk begitu dihormati. Masuk sampai di dalam, selesai mereka berbahu sesuai dengan tradisi karate, masuklah dia dengan baju dia buka. Dasnya kemudian bajunya dan sebagainya, kemudian dikasih cover covernya orang ini dibuka, itu baju karate itu tersusun dengan baik, sabuknya begitu rapi dan begitu terhormatnya ya orang akhirnya dia berpakaian dan semua tradisi berjalan di perakakan soal gimana menggunakan macam-macam berlangsung. Apa makna di balik cerita itu?
seorang pelatih begitu duduk, begitu dihormati, begitu diakal. Pertanyaannya Indonesia mana ada? Mengapa makian satu. Yang kedua, guru mau bilang guru kita aktif itu orientasinya tidak pada kita sudah merasa bangga, kita sudah merasa nyaman. Jadi jangan rapi naik. Belum baru dipanggil saja TC bangga mau kita. TC training center pusat pelatihan orang-orang terpilih ya. Kita sudah bangga. Jiwa itu yang hilang saat ini itu kira-kira Bung Sam. Nah, belum nanti kita cerita soal ASN, soal kehidupan, Jadi jiwa kan, semangat, etos perjuangan kita yang hilang. Dan kedua, itu negara abai. Olahraga kita. jujur kalau orientasi pada materi itu apa? Training. Tidak. Ada yang benar. Ada tim, sulsel, jadi orang bagus Tambah sekali. belum uang, baru training. Gitu ya. Ini ada yang menarik berhubungan dengan pendidikan numbers. Iya. Misalnya di buku bahasa Indonesia, ada tidak cerita tentang membanggakan prestasi-prestasi sepak bola? Kalau kita pernah jadi dunia karate, tidak ada cerita-cerita seperti itu di buku kita. Jadi bagaimana mau menceritakan tentangnya? Iya. Sedangkan kalau kasus misalnya kayak di Jepang, itu sistem. Iya. Dibangun dari usia PAUD, pasti dibangun dari usia PAUD. Ya itu, saya pernah membuat buku, jadilah juara karate. Ya. Di sini malah pernah kita foto-foto bareng. Dia undang dia datang di sini. Tapi saya ingat soal itu tadi banyak hal perilaku, soal perlakuan, soal apa ya, soal perhatian negara dan sebagainya. Kami dapat penghargaan negara Menpora itu setiap tahun dia dapat penghargaan. Ada juga soal bangsa. Dijanjikan ketika kau bawa emas di PON, kau jadi PNS. Oke lah. Mungkin kan menjanji itu, tapi dia jadi motivasi buat dia. Pak itu dia juara. Itu betul-betul sampai 1 tahun. Oke, tidak ada PNS. Cuma horor. Akhirnya dipanggil sama dari Surabaya. Itu wakil di Surabaya. Dengan janji itu. Dan dia fixkan. Saya belum bisa berangkat di Surabaya, saya sudah terima SK. Dibuat SK. Pindah. Artinya ini secara baru dalam negeri ya. Ketika ada yang lebih menjanjikan. Jadi, bicara kita hari ini kita bicara tentang olahraga. Sesungguhnya olahraga dalam konteks banyak konteks. Jadi negara kita sesungguhnya kita semua salah pengembangan kualitas sumber daya manusia kita. Jadi pendidikan kita ini memang abai terhadap pengembangan sumber daya manusia. Jadi masuk pembangunan ini semuanya pembangunan fisik. Padahal bola, karate, olahraga secara umum adalah salah satu tanda bahwa alat-alat ini, instrumen ini bisa menjadi alat pemersatu bangsa, alat untuk menumbuhkan nasionalisme. Ya kembali selalu diskusi tentang dunia pendidikan. Kembali ke situ. Kita tidak bisa dipaksakan jadi manusia rata-rata. Kita berdasarkan bakat dan minat. Iya, tidak pernah diseleksi minat bakatnya. Nah, harga kecil ini saya. Sebelum itu saya terus terang salah jurusan karena sistem. Saya pemakai. Saya sudah menggambar. Bahkan ketika gambar itu beda dari gambar yang teman-teman yang lain, yang gambar gunung dan matahari. Tapi saya nggak selesai di situ. Saya tetap melakukan itu. Maka saya ketika teman-teman di SMA
pasti bikin komik. Komik dengan segala macam ceritanya, bahkan bisa 2-3 lembar, gambarnya sedikit. Tapi tetap tidak dihargai. Yang dihargai itu yang 1 lembar, ada gunung, matahari, ada laut, yang selesai. Ya mungkin karena patron yang diterima oleh guru-gurunya itu, patronnya bahwa yang benar itu kayak gini loh, yang ada mataharinya. Begitu pula ketika matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Begitu pula di bahasa Indonesia beda apa aja ubah. Itu patron semua yang dibangun. Dan selesai sampai di situ tidak ada. Kita mau improve yang tersisa. Dan kita harus tahu dari A sampai Z. Dipaksa jadi manusia rata-rata. Terus satu kali ketika saya waktu itu sekolah di STM. Saya di STM. Waktu itu ada pertemuan SMA Makassar menjelang ujian nasional. Kita dipukul 5 tunggal, posisi SMA Manunggal, pukul di situ kebetulan ada 3 rektor universitas negeri di Makassar, plus Menteri Pendidikan waktu itu. Dan saya mau mewakili teman-teman dari SMK, dari STM dan sebagainya, dari kejuruan, teman-teman kejuruan. Saya ngomong, apakah kita sudah dikasih cara yang khusus untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri? Dan kalau kita mau diuji dengan biologi, kimia, bahasa Inggris, itu kita tidak pernah pelajari. Matematikanya pun itu matematika teknik. Bahasa Inggris kita malah bahasa Inggris teknik. Jangan biologi tidak pernah kita belajar. Mungkin kalau fisika kita aduh ayo. Karena saya waktu elektro. Elektro lepas dari fisika. Ayo, tapi yang lain. Jawabannya semua sama, tidak ada yang itu. Kalau itu terima kasih, saya tidak akan senang datang di perguruan tinggi karena itu percuma. Iya, terima kasih. Biasa. Ngapain? Saya baru tahu. Di HP-nya sudah jelas saya tidak tahu. Iya kan? Kembali lagi ketika saya masuk ke elektro, saya lanjut karena saya dari STM elektro 3 semester saya belajar itu ulangan dari apa yang belajar di STM. Apa dah membosankan? Ya itu kalau bahasa sepak bola harus kan akselerasi. Kalau bahasanya double bundle, beban kan. Malah ketika saya diskusi dengan teman-teman dari Politeknik, ternyata ini pekerjaan yang saya pernah pelajari di STM. Terus ngapain? Levelnya lebih tinggi, serangkanya lebih tinggi. Tapi kita jalan kembali ke situ. Terus untuk apa STM dibuat? Iya kan? Untuk apa ada SMK? Apakah kita dididik di SMK cuma menjadi buruh setelah itu? Lepas kau dari STM, kau jadi buruh. Tidak usah kau jadi sarjana, karena tidak mungkin kau jadi sarjana. Iya kan? Katanya tenaga siap pakai apa? Jadi memang sistem ini sudah salah dari awal. Ya, sistem kita berbeda. Iya, semua ini terdapat sistem pendidikan karena di pendidikan itu. Kita sekarang kali bahwa kadang sekolah di Indonesia itu membunuh bakat. Iya kan? Iya. Sekolah membunuh bakat. Iya. Karena kita dipaksakan untuk tahu semua. Kita membaca, kita menulis, kita kali-kali, kita ini. Sementara saya bahkan bisa melukis. Tidak pernah dikasih kesempatan untuk mengembangkan itu. Menggambar. Jadi kursus matematika. Malah ketika matematika merah orang tua suruh kursus matematika. Dan pada kita dari Juga melukis. Coba saya dikasih kursus melukis. Jadi bicara tentang edukasi juga sebenarnya bukan hanya kesalahan pemerintah kalau saya. Iya. Tapi orang tua juga sebagai semua komponen
serba. Jadi yang dianggap anak-anak yang cerdas, yang sukses itu yang punya nilai di atas rata-rata. Sedangkan anak-anak yang punya nilai rendah itu dipaksa dijunjung untuk penyamaan. Sebenarnya secara kompetitif terlalu di keluarga itu sudah sangat mendukung untuk itu. Saya tidak pernah dipaksakan untuk tahu matematika, tidak pernah dipaksakan untuk tahu. Saya malah ketika ditahu suka menggambar, disuplai gambar, disuplai bacaan-bacaan tentang seni. Ini terjadi sama adekku yang nomor 2. Adekku tuh dari kecil suka main bulu tangkis. Disupport ada dikasih sekolah bulu tangkis. Pokoknya persoalan urusan belakang nilai-nilai hakim apa, bapak itu kayak gitu. Jadi kasih bulu tangkis. Akhirnya SMA, dia SMA itu di tiga kabupaten. Pertama di Makassar, karena dia wakil berprestasi di Makassar, dibajak lagi di Bantaeng. Jadi kelas 2 nya SMA itu di Bantaeng. Untuk wakil Bantaeng Polda. Kelas 3 dia di Sinjari. Untuk wakil Sinjari lagi. Nah setelah itu apa yang dia dapat? Masuk di UNN itu bebas tes, tapi olahraga. Dan dia fokus di situ. Dia fokus di olahraga. Sekarang dia di Balikpapan. Jadi guru olahraga. Dan karena prestasinya, otomatis dia PNS. Ya, karena dari kecil itu dibangun sama orang tua bahwa tahu ini fokusnya. Kita sudah dibagi-bagi. Walaupun ya, aku tidak mau bicara pendidikan di luar itu kita rendong kan. Tapi ya saya harus hormat sama bapakku karena dia tidak pernah paksakan kita untuk mau jadi apa. Ada 2 pertanyaan saya. Arah pendidikan kita ini apakah berorientasi bakat atau berorientasi kapitalis, menyiapkan penerus yang untuk mengganti struktur yang sudah tua untuk diganti. Jadi nanti Pak Edi berbicara tentang industri pendidikan. Dari olahraga, bagaimana olahraga? Dari olahraga, bagaimana olahraga yang tadinya motivasi alamiah baik, ternyata bermasalah di wilayah industri ketika olahraga itu industrialisasi. Di pendidikan juga pada industrialisasi, karena dipahami bagaimana pendidikan sejatinya untuk membebaskan manusia itu ternyata dia menjadi bagian dari mesin industri. Dan kalau saya mau kembali ke awal kita tadi, memang ya tadi agak, kalau menurut pengalaman saya tidak agak melebar jadi enggak. Kalau saya jadi saya mau kembali ke argumen saya awal tadi bahwa atlet yang muncul di Indonesia itu kalau bahasa kakak tadi natural, tapi kemunculannya yang natural, tetapi pengembangan bakatnya yang tidak jelas arahnya kemana. Jadi contoh sederhana ini, ketika mau merekrut satu tim sepak bola, maka yang akan dicari oleh pencari bakat, katanya pencari bakat, dia tidak, walaupun sebenarnya dia tidak selalu mencari orang berbakat, karena beda bakat dan beda yang mampu. Ada yang mampu bermain bola, tapi bukan tidak punya bakat untuk bermain bola. Yes. Nah ini dia cari, oh mungkin posturnya bagus, dia bisa menendang bola dan segala macam. Jadilah tim. Tapi mungkin dia tidak diajarkan. Kalau tadi kita bicara Messi, bicara CR7, dia melalui sebuah akademis. Dia diajarkan tentang bagaimana pinternya, yang sama, bagaimana sudut tendang apa segala macam diperhitungkan. Tapi ini mereka kan tidak. Oke, hari ini pelajaran fisik, lari. Siapa yang punya kedayaan fisik? Besok kita latihan tenis, siapa yang mampu mendribel bola?
sehingga di lapangan kacau, pemaki ada segala macam, karena tim kerja tidak Mereka masing-masing. ya tidak bersama. Kalaupun ada yang berprestasi, itu lebih banyak kebetulan. Setelah dia berprestasi, kemudian dia, kan kita lihat banyak kasus, Elias Pikal mengharumkan nama baik Indonesia, tapi kemudian harus meringkuk di penjara karena dia sebagai security di sebuah klub malam. Seolah-olah prestasi yang diberikan kepada Indonesia tidak nanti. Beberapa pemain sepak bola menjadi tukang ojek, ada yang menjadi penjual bakso, ada yang macam-macam. Artinya bahwa dalam benak setiap orang memilih profesi sepak bola itu sama dengan memasukkan diri, menjebak diri ke dalam dunia yang tidak jelas. Dia hanya jelas pada momen sesaat. Jadi dia mekar di saat hanya musimnya, setelah itu dia akan gugur dan akan dibiarkan. Mindset ini dibangun oleh benaknya orang-orang tuanya kita. Nah itu yang saya mau bilang tadi, ketika kemudian ini mau dibawa ke ranah negara, apakah pertanyaannya pasang tadi, apakah negara memberikan? Kalau kita ingin melihat negara, maka kita juga harus melihat dari kacamata negara. Kalau kita melihat dari kacamata kita, memandang ke negara, kita akan melihat bahwa negara banyak membuat kezaliman pada kita. Dan kalau kita coba ke sini sebagai sebuah negara, maka kita memang harus melakukan seperti ini. Mungkin memang sepak bola ini harus diperintahkan. Ada korupsi yang bermain, ada segala macam, ada politisasi dan segala macam. Nah, tim yang baik hanya akan muncul dari sistem yang baik. Betul pernyataan yang besar, berarti pertanyaannya bagaimana kita membangun sistem yang baik. Termasuk bagaimana kita berpartisipasi di dalam sistem itu. Partisipasi itu seperti bahasanya Pak Sam tadi, tanaman itu akan tumbuh kalau memang tanahnya subur. Kalau sistem sudah baik, pasti orang akan berpartisipasi. Tapi kalau sistemnya tidak baik, orang akan melakukan penolakan. Karena tanahnya gersang, dia tidak akan tumbuh. Dan ini terlalu lebar ya. Tapi kembali ke mindset. Mindset yang dibangun di benaknya orang-orang tuanya kita itu harus menjadi PNS. Kalau saya mau jadi seniman, kau mau makan apa dari lukisan itu? Seolah-olah kerja-kerja seni dan kerja olahraga itu tidak bisa menghidupi. Itulah saya bilang tadi, sistem kita tidak mendukung. Tadi Pak Saleh kan sudah bercerita tentang bagaimana seorang putra Sulawesi Selatan mengharumkan nama baik Indonesia di kancah internasional. Yang menjadi pertanyaan kritisnya, hari ini apa kabar kesadaran? Apakah dia harum, masih harum? Ataukah dia sudah tenggelam? Ataukah dia gelisah? Bagaimana saya harus melanjutkan hidup berikutnya? Itu pertanyaan. Ya, masalah bisa apakah dia masih harum atau sementara lain? Tadi itu mereka berbicara soal bagaimana yang ada dalam seorang atlet. Itu memang apa yang menjadi perhatian dari Indonesia itu menjadi pertanyaan besar, bahwa memahami soal perjuangan seorang atlet itu kan dengan nama negara gitu ya. Kemudian harusnya memang satu hargaan yang lahir dari kebijakan dari pemerintah.
Betul sih, sampai saat ini kalau kemudian katakanlah ya, kalau kemudian saya aksi dengan beberapa turnamen internasional, kemudian mampu mengangkat nama Indonesia, kemudian harusnya kan ini terawat, karena jenjang atlet itu kan kena jenjang, ya. Jadi atlet, jadi pelatih, selanjutnya gitu ya. Nah, ketika kemudian ada intervensi kebijakan negara, harusnya dia memantau Samuel Ramsey ini dalam kondisi apa saat ini. Nah, kalau kemudian dianggap bahwa tidak punya aktivitas lagi, padahal potensi yang dimiliki untuk melahirkan satu atlet sebagai pelatih bisa dimaksimalkan, kenapa negara tidak menyiapkan itu? Ya, kenapa negara kemudian tidak ada intervensi bahwa ini loh ada salah satu atlet yang sudah yang potensinya harus terawat. Bagaimana kemudian merawat itu? Nah, salah satu caranya adalah ayo dong negara menyiapkan satu tempat pelatihan yang sesuai dengan standarisasi, kemudian berikan peran seorang Samuel Ramsey untuk kemudian memainkan fungsi-fungsi pelatihan dan pendidikan atletnya. Ini yang menjadi putus. Kalau kemudian muncul kegelisahan dan pertanyaan yang sifatnya pragmatis, tentu juga ini menjadi penting bagi negara, intervensi negara dalam memotret soal existing kondisi atlet itu menjadi sangat penting. Kemudian inilah yang harusnya pernyataan ini menarik tadi soal apakah kemudian ada sustainability atlet pasca selesai kan? Itu kan harusnya dijawab. Nah, ini yang menurut saya bias dari intervensi negara soal potensi atlet gitu ya, itu menarik. Kalau kemudian kita mau lebih khusus pada dunia sepak bola, karena ini memang salah satu olahraga yang yang memang menjadi perhatian banyak orang, maka hampir sama dengan pernyataan awal. Kenapa mesti harus ada pelatih Korea Sinteyong dihadirkan ke Indonesia? Kalau mau memotret itu, maka kemudian pertanyaannya adalah kemampuan para pelatih yang ada di Indonesia ini belum memenuhi semacam ekspektasi pemerintah dan kemudian juga bahagian dari masyarakat pemerhati bola. Kan itu dasarnya. Sampai kemudian Sinteyong harus hadir sebagai pelatih Indonesia kan? Pertanyaannya kenapa? Padahal potensi kepelatihan di Indonesia menurut saya juga sudah punya standar bahkan pasti. Tapi kemudian menjadi hal yang tidak dimaksimalkan. Nah, ini kan jadi pertanyaan dasar yang sebenarnya erat kaitannya akan dijelaskan dengan tadi soal pencarian bakat, apakah bakat yang terpantau ini hanya sekedar orang yang mampu bermain bola saja, kemudian tidak dibungkus dengan sebuah bakat misalnya. Jadi pertanyaan ini yang menurut saya yang belum terbangun secara sistematis. Itu kan hal lain menurut saya juga di dunia olahraga Indonesia ini kan intervensi politiknya terlalu tinggi. Itu yang tidak bisa kepentingan kelompok yang terlalu kuat mengintervensi sehingga kemudian mengganggu optimatis bagaimana sesungguhnya olahraga ini dibangun secara baik. Padahal potensi atlet kita juga potensi internasional banyak sesungguhnya cabang-cabang olahraga yang punya andil khusus bisa naik pada level internasional. Tidak hanya bulu tangkis, tapi hampir semua cabang olahraga itu punya potensi yang sangat besar. Berbicara pada
jangan lupa misalnya di olahraga angkat besi misalnya, itu potensi-potensi internasional semua. Pertanyaannya kemudian adalah Sekarang pada tadi. ya, saya pernah mengikuti seminar nasional yang disebut dengan DBON, Desain Besar Olahraga Nasional. Dalam desain itu melahirkan di backup salah satu regulasi dengan CPS, saya lupa nomornya berapa. Tetapi secara konseptual DBON itu cukup menarik. Salah satu yang mau dikembangkan dalam DBON itu adalah desain besar olahraga nasional itu adalah soal memetakan soal potensi-potensi cabang olahraga yang ada di Indonesia yang kemudian bisa masuk skala prioritas pada event Olimpiade. Ada beberapa, salah satu itu adalah karate masuk di dalam skala prioritas cabang olahraga yang akan kemudian dimaksimalkan untuk bisa meraih medali emas. Dan tidak main-main, medali emas yang ditargetkan itu 13 medali emas. Selain ya, tidak berjalan, termasuk kemudian di antara 12 di antara skala prioritas cabang olahraga karate yang prioritaskan meraih medali Olimpiade itu adalah karate. Sepak bola kalau tidak masuk, sudah. Dan itulah ada beberapa cabang olahraga ya, termasuk karate, yang panjat bukan yang rock climbing. Rock climbing itu punya prestasi nasional. Jadi ada beberapa skala itu yang diberikan kepada dan kemudian secara nasional melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga mempersilahkan semua provinsi-provinsi yang kemudian dianggap potensi untuk melahirkan atlet-atlet internasional melakukan seleksi nasional. Katakanlah misalnya karate yang termasuk salah satu cabang olahraga atlet yang banyak menyumbangkan atlet, maka boleh Sulawesi Selatan dijadikan TC pusat karate, tidak selalu harus dipusatkan di Jakarta. Nah itu juga salah satu kebijakan yang lahir dari DBON itu desain besar olahraga karate. Nah itu poin-poin yang menarik. Kemudian yang jauh merumuskan soal bentuk-bentuk cabang olahraga berdasarkan spesifikasi itu juga dirumuskan. Nah menurut saya itu poin penting juga yang harusnya memang negara masuk soal bagaimana mengintervensi soal sistematika tadi, soal kebijakan, soal soal bagaimana memetakan juga mengasesmennya bukan soal bahan-bahan yang ditugaskan di pemantau bakat dan sebagainya. Soal saya tertarik dari soal pemahaman kemampuan dalam olahraga yang dengan ada kemampuan dan kemudian bakat ya. Kalau menurut saya tidak bisa dipisahkan, dua-duanya harus menjadi bahan yang harus menjadi ya, seorang atlet yang harusnya masuk dalam binaan internasional. Tidak juga bisa kita pungkiri bahwa subjektivitas dalam atlet itu juga masih kuat. Contoh sederhananya karena saat ini mantan atlet Sulsel misalnya itu punya kemenangan yang belum bisa menggaransi apakah dia sudah soal kemampuan dan bakatnya, kemudian rekomendasi berpilihlah misalnya. Itu pun juga harusnya dipotong. Kalau kita dulu di era 80-an dulu itu tidak mengenal tidak mengenal soal ini. Jenjang turnamennya itu ada. Jenjang ranting, kemudian jenjang kota, kemudian jenjang provinsi, sampai pada
koordinasi nasional dan proses jaringannya itu taat. Karena memang soal prestasi pun juga ini bukan menjadi hal yang prioritas. Karena kan dalam pertandingan pertandingan turnamen yang dilakukan itu juga bukan hal yang menggaransi ketika kemudian dia juara satu secara otomatis kemudian menjadi atlet, ya terpilih menjadi atlet nasional. Tidak juga seperti itu, karena ada hal yang ada kriteria khusus yang harusnya menjadi bahagian kriteria pendirian. Katakanlah begini ya, saya selalu mencontohkan atlet karate karena saya basicnya di situ. Katakanlah misalnya saya dan Henry sekelas misalnya, Henry main di kelas di full A, saya main di kelas B. Tetapi saya itu karena banyak atlet yang baik tidak bisa main, maka saya hanya 3 kali main, saya sudah ada di final. Tapi Henry main itu sampai 7 kali, 8 kali baru bisa main di final. Kalau melihat indikator ini, yang lebih teruji yang mana? Pak Henry kan? Padahal saya hanya 3 kali main, saya sudah main di final. Sama juga atlet yang saya hadapi, tetapi karena dia banyak baik atau tidak hadir dan sebagainya, maka saya bisa 3 kali main sudah ada di final. Ketemulah saya sama Henry, saya kalah Henry, dan saya menjadi skala prioritas. Padahal yang lebih teruji sepertinya Henry. Dan ini menjadi hal yang menurut saya juga menjadi poin catatan penting dalam kriteria penelitian. Kira-kira ya. Nah, pasti juga di cabang yang lain mungkin ada kaitan. Menurut saya ini juga saya sudah bahasakan di kemudian saya kemudian juga saya di dalam kepengurusan karate itu ada disebut dengan BIPRES, dengan prestasi. Salah satu fungsinya adalah dia yang ditugaskan untuk memantau atlet-atlet yang berbakat. Pendekatan saya salah satunya soal penilaian nasional, bukan emosional. Nah ini menurut saya yang penting memang menjadi catatan-catatan penting soal bagaimana kemudian menyiapkan soal atlet secara mental itu ya. Kalau melihat contoh tadi lebih teruji dong dia kali main secara mental itu secara apa dia berbeda dengan poin saya. Tapi ketika saya bertemu di final saya kalah itu. Nah karena hanya satu hati yang dipilih saya yang dipilih ya, karena saya yang dipilih bukan tapi soal bagaimana mental bertanding dan kembalian itu. Ini contoh kasus saja tentang bagaimana kemudian menilai soal kelayakan atlet untuk masuk pada level nasional. Kira-kira begitu. Jadi mungkin untuk sesi kali ini kita ya sesi makan lagi apa lagi ya kita rutinkan saja mungkin tahu dan diskusi ya depan tema apa lagi. Dan untuk tema kali ini mungkin kesimpulannya kembali dengan mendatangnya kalau membangun prestasi yang bagus harus dibangun dari sistem yang bagus. Intinya di situ. Kita ngomong kesana kemarin juga tentang mau lebih ke situ. Sistem memang yang harus dibangun dari awal. Jadi mungkin sampai untuk sesi kali ini kita sampai sini ya. Ini mungkin buah pikiran kita dari bukan orang yang bukan siapa-siapa. Bukan saya siapa-siapa Pak. Iya. Saya sudah lanjut sama pertarungan Pak.